Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan membahas materi soal-soal kimia UTBK tahun 2019 yang dimana kita fokuskan pada materi kimia asam basa. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Nah, pada soal pertama dikatakan jika pH dari larutan NH4Cl 0,4 molar adalah 5 kurang logaritma 2, maka pH dari larutan NH4 2 kali SO4 0,02 molar adalah mari kita tinjau apa hubungan senyawa pertama dengan senyawa kedua. Pada senyawa pertama, kationnya sama dengan kation senyawa kedua. Dengan kata lain ada hubungan ion senama. Selanjutnya kita tinjau dari pH apa yang ditanya. Nah, yang senyawa yang diberikan pada soal ini adalah apa? Senyawa garam. Kita bisa lihat ini NH4 berasal dari basa lemah dan Cl ini berasal dari spesies asam kuat. Begitu juga dengan senyawa kedua, NH4 berasal dari basa lemah dan SO4 berasal dari spesies asam kuat. Nah, ini pH buffer atau pH hidrolisis garam. Nah, biasanya soal-soal yang menanyakan pH dari si larutan buffer itu pasti mencantumkan dari berapa mol mula-mula dari asam kuat atau basa kuat pembentuk dari buffer tersebut. Namun karena tidak ada, langsung saja kita dapat simpulkan bahwa yang kita gunakan atau kita cari ini adalah pH dari hidrolisis garam. Garam apa? Nah, yang kita hidrolisis pH yang kita cari adalah hidrolisis garam asam. Kenapa? Karena NH4 ini berasal dari basa lemah dan si Cl berasal dari asam kuat. Begitu juga dengan senyawa kedua, NH4 berasal dari basa lemah dan SO4 berasal dari asam kuat. Jadi karena asamnya yang lebih kuat, maka ini merupakan garam asam. Maka kita pakai rumus hidrolisis garam asam, di mana rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali jumlah kation dari garam tersebut. Nah, karena Kw per Ka, Kb maksud saya sama dengan Kh, maka dapat dituliskan konsentrasi H positif sama dengan akar dari Kh dikali konsentrasi garam dikali jumlah kationnya. Nah, kita tahu bahwa senyawa pertama dan senyawa kedua kationnya sama. Kationnya itu apa? Kationnya itu basa lemah. Basa lemah, dengan kata lain dia memiliki Kb. Karena sama kationnya, maka nilai KH-nya pasti sama. Dengan kata lain ini bisa rumusnya bisa kita sederhanakan lagi, dikuadratkan di kiri dan di kanan, ruas kiri dan ruas kanan, maka hasilnya akan seperti ini. KH dikali konsentrasi garam dikali N kuadrat, oke. H positif kuadrat. Ini menjadi akarnya hilang karena udah dikuadratkan, jadi KH kali konsentrasi garam dikali jumlah kation. Oke. Untuk lebih sederhananya lagi, karena kita berpatokan pada nilai KH, karena nilai KH-nya sama seperti yang saya katakan tadi kan, karena kationnya sama. Oke, KH-nya sama, jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini kuadrat ya. Ini konsentrasi H positif kuadrat per konsentrasi garam dikali jumlah kationnya N. Oke, kita sudah dapat rumusnya, rumus yang paling sederhananya, memudahkan kita mengerjakan soal. Nah, yang di sini diberitahukan, pada soal ini diberitahukan pH-nya masih dalam bentuk pH. Maka kita sederhanakan, pH sama dengan 5 kurang logaritma 2
berdasarkan berdasarkan prinsip logaritma, maka 5 kurang logaritma 2 ini menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita sudah dapat H positif. Ini H positif senyawa pertama. Karena KH-nya sama, langsung kita bandingkan saja biar lebih memudahkan pengerjaan kita. Karena untuk soal UTBK ini kan membutuhkan waktu yang dengan singkat dan memperoleh hasil yang sangat tepat, bisa dibilang. Oke, langsung kita bandingkan saja. Maka H positif dari konsentrasi H positif senyawa pertama dikuadratkan per konsentrasi garam senyawa pertama dikali N jumlah kationnya, dan sama dengan karena nilai KH-nya sama, maka H positif dari konsentrasi senyawa kedua per konsentrasi garam senyawa kedua dikali jumlah kationnya. Oke. Berapa konsentrasi H positif senyawa pertama? Ini dia, 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5 dikuadratkan. Oke, dikuadratkan per konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang pertama itu adalah 0,4 molar. 0,4 molar itu biar lebih mudah kita buat konsentrasinya 4 kali 10 pangkat minus 1. N-nya berapa? N dari NH4Cl itu kation. N itu jumlah kation. Jumlah kationnya itu siapa? NH4. NH4-nya ini hanya ada 1. Oke, kita tulis 1 sama dengan H positif senyawa kedua. Itu yang kita cari. Dikuadratkan per konsentrasi garam senyawa kedua 0,02 molar senyawa kedua. Biar lebih mudah kita buat 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali N-nya. N itu apa? N jumlah kationnya yang saya bilang. N kationnya. Kation NH4 ini, si kation ini berapa? Ada 2. Oke, kali 2. Lanjut. Oke, 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 10 per 4 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan konsentrasi dari H positif senyawa kedua dikuadratkan per ini berapa? 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 2 berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke, ini bisa mati, kita coret. Oke, kita dapat di sini 1 dikali 10 pangkat minus berapa ini ya? Minus 10 pangkat minus 1 minus 9. Oke. Minus 9 kali H positif senyawa konsentrasi H positif senyawa kuadrat senyawa kedua per 4 kali 10 pangkat minus 2. Langsung kita kali silang, kita balik dia ya, sama saja. H positif senyawa kedua kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 9. Maka H positif senyawa kedua kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 11. Karena ini masih kuadrat, jadi kita akarkan. H positif senyawa kedua akar dari 4 kali 10 pangkat minus 11. Maka H positifnya, konsentrasi H positif senyawa kedua adalah 2 dikali 10 pangkat minus 11. Minus 11 per 2. Minus 11 per 2 berarti minus 5,5. pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H positif. Maka pH-nya sama dengan 5,5 kurang logaritma 2. Bisa dilihat lagi. Oke, seperti inilah dia jalan penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2.
massa dari natrium hidroksida dengan Mr 40 gram per mol yang ditambahkan ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,3 molar agar dihasilkan larutan yang memiliki pH sama dengan 5 kurang logaritma 2 adalah diasumsikan bahwa volume CH3COOH tidak berubah karena penambahan natrium hidroksida, di mana Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 5. Selanjutnya mari kita lihat apa saja yang terdapat pada soal. Nah, pada soal diberitahukan bahwa natrium hidroksida hanya pH-nya saja, yaitu hanya Mr-nya saja, yaitu 40 gram per mol. Kemudian diberitahukan bahwa CH3COOH itu molaritasnya 0,3 molar. Kemudian volumenya ada 100 ml. Langsung kita ubah ke liter menjadi 0,1 liter. Kemudian apa yang diberitahukan mengenai CH3COOH? Nah, bisa kita lihat di sini diberitahukan juga bahwa Ka dari si CH3COOH itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, dari yang molaritas dan volume kita dapat menentukan berapa mol dari si CH3COOH, di mana satuan dari si molaritas itu adalah 0,3 mol. Satuannya itu adalah mol per liter. Nah, dikalikan dengan volume dari si CH3COOH tersebut, yaitu dalam liter 0,1 liter. Dicoret liternya sehingga dihasilkan 0,03 mol CH3COOH. Selanjutnya diberitahukan bahwa pH si larutan campuran dari NaOH dan CH3COOH adalah pH-nya itu sama dengan 5 kurang logaritma 2. Maka berdasarkan prinsip logaritma ini menjadi H positifnya menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan dibilang tadi pada soal campuran antara natrium hidroksida dan CH3COOH, pH-nya. Maka kita harus mereaksikan antara si natrium hidroksida dengan si CH3COOH. Langsung saja natrium hidroksida atau NaOH ditambahkan CH3COOH. Sebagaimana asam tambah basa akan menghasilkan garam dan air, yaitu CH3COONa ditambahkan H2O sehingga menghasilkan reaksi asam basa menghasilkan garam dan air, yaitu kita coba perhatikan apakah reaksinya sudah setara atau belum. Nah, bisa kita lihat reaksinya sudah setara. Reaktan di kiri dan produk di sebelah kanan sudah setara koefisiennya. Mula-mula bereaksi setimbang. Oke, selanjutnya kita lakukan hal berikut. Nah, pada soal belum diberitahukan berapa mol dari si natrium hidroksida yang terpakai, maka kita anggap itu menjadi X. Mol si CH3COOH nya ada berapa? Nah, tadi kita udah dapat ini. Mol CH3COOH 0,03. Nah, kita baca soalnya sekali lagi. Massa dari natrium hidroksida yang ditambahkan ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,3 molar agar dihasilkan larutan yang memiliki pH sama dengan 5 kurang logaritma 2 adalah. Dengan kata lain, ini pH-nya ini merupakan pH campuran dari NaOH dan CH3COOH. Massa yang dibutuhkan agar pH-nya segini.
maka bisa disimpulkan bahwa NaOH-nya ini yang kita berikan nanti, yang kita cari itu tepat bereaksi agar pH-nya segini. Karena kalau berlebih dia pH-nya nggak segini, dia akan lebih besar dari sini. Karena ini NaOH merupakan basa, sehingga jikalau dia lebih dari yang ditetapkan atau yang akan kita cari nanti, maka dia akan melebar lebih besar dari si 5 kurang logaritma 2. Jadi maka ini harus tetap habis bereaksi, tepat bereaksi. Maka mol yang bereaksi adalah X dikurang, ini belum ada, ini menjadi X karena koefisiennya sama, maka ini X juga. Nah, yang ini 0,03 dikurang X. Selanjutnya kita mau nyari nilai X-nya itu dari mana? Dari pH-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat, ini ada sisa, ada yang setimbang. Pada saat keadaan setimbang, yang tersisa itu mol siapa? Yang tersisa itu mol si asam lemah dan si basa konjugasinya atau si garam konjugasinya. Nah, kalau ada sisanya asam konjugasi, kalau ada sisanya asam lemah dan basa konjugasi, maka rumus yang kita pakai adalah rumus buffer. Buffer apa? Karena ini asam lemah, maka buffer asam. Maka rumusnya adalah H positif sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Ini bisa juga dikatakan garam dikali dengan N, bisa juga kita kalikan N dikalikan dengan H-nya, jumlah H positifnya. Karena di sini sama-sama 1, maka ini bisa kita anggap tidak ada, bisa ditiadakan, bisa diabaikan, bisa dibilang. Selanjutnya langsung saja kita masukkan tadi 2 kali 10 pangkat minus 5. H positifnya kan 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan Ka-nya ada berapa? Ka-nya ini 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Mol asam. Ini mol A, mol asam. Mol asamnya berapa? 0,03 dikurang X. Nah, ini kemudian mol garamnya ada berapa? Mol garamnya X. Karena ini sama 10 pangkat minus 5, ini juga 10 pangkat minus 5, maka bisa kita coret. Ini menjadi 2X. 2X sama dengan 0,03 dikurang X. Kemudian 2X, X-nya pindah kemari, jadi tambah X sama dengan 0,03. Jadi dapat X-nya itu 0,03 dibagi 0,03 dibagi 3 sama dengan, maka X-nya sama dengan 0,01 mol. Nah, kan kita udah dapat tadi X itu apa? X itu merupakan mol si NaOH. Jadi dari sini bisa kita cari massa dari NaOH yang terpakai. Massa NaOH sama dengan MR-nya ada berapa tadi? MR-nya 40 gram per mol. Langsung saja dari satuannya, nggak usah ingat-ingat rumusnya, karena banyak rumus-rumus di kimia yang mungkin nggak akan terhafal. Pahami konsepnya, maka Anda akan lebih mudah mengerjakan soal tanpa menghafal rumus. Dan satu lagi, selalu buat satuannya agar lebih mudah. Contohnya saja dalam menentukan massa NaOH ini agar lebih mudah tanpa mengingat-ingat rumusnya itu apa, kita hanya bisa lihat dari massa molarnya, MR-nya itu 40 gram per mol. 40 gram per mol dikali berapa mol yang terpakai? 0,01 mol. 0,01 mol. Langsung coret molnya karena bisa dimatikan, maka mol yang terpakai adalah 40 kali 0,01 sama dengan
0,04 gram NaOH. Nah, bisa dilihat, diperhatikan. Baiklah, terima kasih. Sekian untuk penjelasan tentang materi UTBK asam basa kali ini. Selanjutnya nanti akan saya lanjutkan untuk video-video selanjutnya. Semoga teman-teman memahami, lebih paham, dan lebih percaya diri untuk mengerjakan soal-soal kimia UTBK ke depannya. Terima kasih. Tuhan memberkati.